Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Jalla wa Ala untuk melanjutkan pembahasan kita dengan kitab Mukhtarat Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas bab atau pasal al-fi'lu bin nazar ila ma'mulihi. Telah kita ketahui di situ fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Maka pada pembahasan kita malam hari ini kita akan masuk pasal yang kelima atau al-fasl al-khamis, al-fi'lu bin nazari ila fa'ilihi. Pasal yang kelima adalah pasal yang terkait dengan fi'il ditinjau dari subjeknya atau fi'il ditinjau dari fa'ilnya. Karena kita ketahui subjek artinya apa? Pelaku, fa'ilhu. Taib. Kita perhatikan di sini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Fi'il ditinjau pelakunya terbagi menjadi dua. Fi'il ketika ditinjau dari pelakunya ia terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah al-fi'lu al-mabni lil ma'lum. Fi'il mabni ma'lum. Dan yang kedua dinamakan dengan al-fi'lul mabni lil majhul atau fi'il mabni majhul. Apa makna dari mabni ma'lum dan mabni majhul ini akan kita bahas, karena ini terkait tentang apa tadi? Tentang subjeknya. Maka ketika kita berbicara tentang subjek, tidak lepas dari dua fi'il ini. Yang pertama fi'il mabni lil ma'lum dan yang kedua fi'il mabni lil majhul. Baik, kita bahas yang pertama yaitu fi'il mabni ma'lum atau al-fi'lu al-mabni lil ma'lum. Fi'il mabni ma'lum. Apa itu? Ialah fi'il yang ada atau diketahui pelakunya. Fi'il yang ada atau diketahui pelakunya, di mana pelaku dari fi'il tersebut diketahui. Semisal antum mengatakan Zaid memukul Ahmad. Siapa pelaku pemukulan? Zaid. Maka diketahui pelakunya? Diketahui. Ketika pelakunya diketahui ini, maka fi'ilnya bernama fi'il mabni ma'lum. Fi'il yang digunakan ketika antum mengatakan Zaid memukul Ahmad adalah pasti fi'il mabni lil ma'lum, karena dengan fi'il inilah pelaku tersebut diketahui. Paham? Ini yang pertama. Contoh, semisal antum mengatakan qara'a al-mudhi'u al-khabara. Al-mudhi'u di situ posisi sebagai fa'il, subjek. Apa mana qara'a? Membaca. Yang membaca siapa? Mudhi sebagai subjek. Karena pelaku yang melakukan kegiatan yaitu membaca. Pada fi'il yang mengatakan qara'a ini, pembacanya diketahui? Terketahui. Siapa? Mudhi. Apa itu mudhi? Penyiar. Al-mudhi'u al-khabar. Karena pelaku yang membaca tersebut diketahui, yaitu yang melakukan aktivitas baca ini adalah al-mudhi atau sang penyiar, maka fi'il di sini dinamakan dengan fi'il mabni lil ma'lum karena diketahui. Subjeknya, fa'ilnya diketahui. Mafhumun? Baik. Kemudian contoh yang kedua di situ, yaktubu Muhammadun ad-darsa. Muhammad
sedang menulis pelajaran. Yang menulis siapa? Muhammad. Yang melakukan pekerjaan menulis Muhammad. Maka karena pelakunya di sini adalah Muhammad dan ia diketahui dalam kalimat ini, maka fiil yang digunakan di sini adalah berupa fiil apa? Mabni ma'lum. Oleh karenanya ketika antum mendapatkan di situ ada fa'ilnya, maka pasti fiil yang digunakan mabni lil ma'lum. Paham? Baik, insyaallah. Nah, sudah sekarang? Nah, ketika ada subjek dalam kalimat yang antum buat, atau pelaku, atau fa'il dalam kalimat yang antum buat, maka pasti antum membuat kalimat tersebut menggunakan kata kerja atau fi'il mabni lil ma'lum. Sudah? Dengan mabni lil ma'lum? Apa contoh yang lain? Misal, Mujib, antum buat contoh. Nah, Zahaba Ahmad. Ahmad. Ilal bait. Nah, Muhammad, Ahmad, Zahaba Ahmad ilal bait. Zahaba Ahmadu. Mana pelakunya? Ahmad. Maka fiil yang antum gunakan di sini pasti adalah fiil apa? Alfian? Fiil mabni. Kenapa antum tahu fiil yang digunakan oleh Mujib adalah mabni lil ma'lum? Karena pelakunya ada, diketahui di situ. Siapa pelakunya? Ahmad yang melakukan pekerjaan pergi. Paham? Nah, apa contoh lainnya Pak Haji? Ahmad ya? Bukan. Nah, yadhabu Ahmad. Karena di sini susunannya akan berbeda. Baik, kita buat jumlah fi'liyah. Apa jumlah fi'liyah? Terdiri yang pertama diawali oleh fi'il. Yang diawali oleh fi'il maka dinamakan dengan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah diawali oleh isim. Sederhana. Maka antum buat jumlah fi'liyah. Apa jumlah fi'liyahnya? Yadhabu Ahmad ilal mal'ab. Yadhabu Ahmadu ilal mal'ab. Fi'il yang antum gunakan di sini sehingga kita mengetahui pelakunya yang pergi adalah siapa? Ahmad adalah fi'il apa Pak Haji? Mabni lil ma'lum. Barakallah fi. Bisa dipahami Pak Edi? Baik. Apa yang antum pahami? Fi'il mabni ma'lum. Nah, lil ma'lum. Iya, diketahui pelakunya. Masya Allah. Sahih ya syabab? Alhamdulillah. Baik. Nah, fi'il mabni lil ma'lum diketahui pelakunya. Barakallah fika. Baik. Kemudian apa selanjutnya? Lawan dari ma'lum diketahui adalah majhul. Taib. Apa di situ? Yang kedua, kita bahas fi'il mabni majhul atau al-fi'lul mabni lil majhul. Taib. Fi'il mabni majhul harus kita ketahui dulu definisinya. Apa makna dari fi'il mabni lil majhul? Adalah fi'il yang tidak diketahui pelakunya. Nah, maka nggak diketahui pelakunya ini. Bukankah ini juga sering digunakan dalam bahasa kita? Orang yang belum diketahui pelakunya. Misalnya orang mengatakan mangga itu dicuri. Nah, mangga itu dicuri. Sudah diketahui pelakunya apa belum? Belum. Karena tidak diketahui pelakunya, maka kalimat atau kata kerja yang digunakan dicuri adalah kira-kira maklum atau majhul? Majhul. Paham? Baik. Misal antum mengatakan, baik, air itu ditumpahkan. Air itu ditumpahkan. Nah, kira-kira kata yang mengatakan air ditumpahkan, air itu ditumpahkan, atau ditumpahkan air itu. Nah, ini kalau kita jadikan jumlah fi'liyah dalam bahasa apa? Bahasa Arabnya. Karena di dalam penerjemahan dalam bahasa Indonesia yang jumlah fi'liyah ini pun yang didahulukan adalah subjek. Karena kaidah bahasa kita adalah SPOK, subjek predikat objek. Maka yang didahulukan adalah subjek.
Maka tadi saya terjemahkan misalnya mangga itu dicuri, ini terjemahan dalam bentuk Indonesianya. Nah, kita coba ke format bahasa Arabnya, yaitu dengan membuat sebagai jumlah fi'liyah. Misal antum mengatakan dicuri mangga itu. Ini kurang pas juga tapi kan. Kalimatnya kurang pas? Kurang pas. Nah, pasnya misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Ibrahim, insyaallah kaifa halukum? Ya khair? Alhamdulillah. Fadhal. Nah, suriqa madha? Al-mangga. Suriqal mangga. Nah, suriqal mangga. Baik. Kita perhatikan pada kata mengatakan mangga itu dicuri. Sudah diketahui pencurinya? Belum. Tidak diketahui. Oleh karenanya, karena pencurinya ini tidak diketahui, pasti kata kerja yang digunakan dalam kalimat tersebut adalah kata kerja majhul atau maklum? Majhul pastinya. Paham? Taib. Karena istilah dari kata kerja majhul adalah fi'il yang tidak diketahui pelakunya. Inilah nama dari al-fi'lul mabniyu lil majhuli. Taib. Sudah. Kita lanjut ke contoh. Apa contohnya? Contoh di situ quri al-khabaru. Quri al-khabaru. Berita itu dibacakan. Berita itu telah dibacakan. Ketika antum mengatakan berita itu telah dibacakan, antum tahu orang yang membacanya? Belum ketahuan. Karena orang yang membacanya ini tidak diketahui, maka fi'il yang digunakan untuk membentuk makna berita itu dibacakan pastinya adalah fi'il mabni lil sahih fi'an taib mabni lil majhul. Masya Allah. Baik. Sudah. Contoh yang lain. Antum mengatakan syuribal ma'u. Air itu diminum. Nah, atau antum mengatakan syuribatil qahwatu. Kopi itu diminum. Antum tahu siapa minum kopinya? Tidak tahu. Misalnya antum sekarang buat kopi, tiba-tiba antum tinggal sebentar, kopi antum udah habis. Maka kira-kira kalimat yang antum gunakan apa? Syuribatil qahwa. Karena antum belum tahu. Baik, paham? Nah, karena antum belum tahu yang meminum kopi antum. Sudah? Kitab itu diambil, misalnya. Ukhidha al-kitabu. Kitab itu diambil. Ukhidha al-kitabu. Kitab itu diambil. Kira-kira antum tahu siapa yang mengambil kitab? Belum, karena belum antum mengetahui siapa yang mengambil kitab ini, maka fi'il yang digunakan pasti adalah fi'il mabni lil majhul. Paham? Baik. Kemudian yuktabud darsu. Apa artinya? Pelajaran itu sedang ditulis. Pelajaran itu sedang ditulis. Siapa yang menulis? Ada yang tahu? Tidak ada. Baik. Apa contoh lainnya? Abu Ibrahim, misalnya. Nah, contoh yang lain dari fi'il mabni lil majhul. Duribal kalbu. Kalbu atau qalbu? Duribal kalbu. Kalbu, masya Allah. Bil kaf atau bil qaf? Bil kaf. Nah, nah, sahih. Nah, yani yakhtalif al ma'na idza qulta bil qaf. Duribal qalbu, la ilaha illallah. Baik. Maka di situ kita katakan misalnya duriba al kalbu. Anjing itu dipukul. Ketika antum mengatakan anjing itu dipukul, antum tahu orang yang memukul? Tidak. Karena tidak tahunya antum orang yang memukul, maka antum gunakan fi'il mabni lil majhul. Barakallahu fikum. Jelas ini? Jelas kira-kira? Baik, kalau jelas, nah kita lanjut. Kalau belum, mana yang belum jelas saya akan jelaskan di papan biar lebih jelas. Ya. Pian? Jelas Pian? Nah, baik. Banyak contohnya misalnya, nah, misalnya antum katakan wanita itu sudah dipinang, tapi antum nggak tahu siapa yang meminang misalnya. Maka kita katakan apa Pian? Zawijat imra'atul Pian. Baik, maka kita katakan wanita itu telah dipinang, tapi kita nggak tahu siapa yang meminang. Apa? Khutibatil mar'atu. Khutibatil
mar'ah. Wanita itu sudah dipinang. Nah, dan antum nggak tahu siapa yang meminang. Maka kalimat khutibat menunjukkan ketidaktahuan antum pelaku atau orang yang meminangnya. Fahimtum? Fahimta ya Fian? Nah, baik. Isbir. Nah. Sanabhat insyaallah. Sanabhat anhunna insyaallah. Khalas? Sudah ini? Sudah semua? Nah. Bisa dipahami? Yang dua ini? Baik. Maka ketika antum sudah memahami, maka kita perhatikan cara membuat al-fi'lul mabni lil majhul. Dan ini penting. Karena ketika kita mengetahui definisinya, kemudian tidak tahu cara membuatnya, maka ini menunjukkan kita belum paham. Nah, agar bisa diterapkan dalam keseharian kita. Dan banyak sekali misalnya dalam Al-Quran juga banyak kita jumpai menggunakan fi'il mabni lil majhul. Nah, misalnya Allah Azza wa Jalla berfirman, qutila ashabul kutil. Siapa yang membunuh? Belum ditahu. Nah, dan di sini memang secara umum dan memang ini kita membahas tentang al-mabni lil majhul. Namun sejatinya yang dimaksudkan dengan al-mabni lil majhul tidak hanya untuk mabni lil majhul saja, majhul. Namun juga pelakunya sudah diketahui dan orang sudah ma'ruf mengetahui pelakunya. Maka enggak perlu misalnya dengan menggunakan apa? Yang mabni lil ma'lum, karena orang sudah tahu. Kadang dengan menggunakan mabni lil majhul saja orang sudah mengetahui. Semisal ada doa mengatakan burika fik. Nah, apa maknanya? Semoga engkau diberkahi. Siapa yang memberikan berkah? Allah Azza wa Jalla, karena semua orang mengetahui. Maka terkadang di sini penyusunan atau sighah mabni lil majhul ini bisa bermakna untuk pelaku yang memang sudah diketahui oleh semua orang, sudah ma'ruf pelakunya. Maka boleh menggunakan sighah mabni lil majhul ini. Dalam Al-Qur'an Allah Azza wa Jalla berfirman apa tadi? Qutila ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud dibunuh. Siapa yang membunuh? Tahu kita. Siapa yang membunuh? Raja Yaman. Raja Yaman yang bernama siapa? Dunuwas. Nah, Dunuwas. Nah, yang orang ya, seorang Yahudi ekstrim. Baik, sehingga digalikan parit kemudian kucil. Maka dalam ayat tersebut, karena yang melakukan itu adalah orang yang besar, yang semua rakyatnya mengetahui, pelakunya si raja ini, maka apa? Maka menggunakan mabni lil majhul di sini pun, insyaallah, assalamualaikum warahmatullah, telah dipahami maknanya dan dia bermakna untuk maklum. Tapi sighahnya mabni lil majhul. Barakallahu fikum. Baik, kita perhatikan cara membuat al-fi'lul mabni lil majhul. Fi'il madhi, ini yang pertama. Di sini ternyata maksudnya apa? Kita mulai dari fi'il madhi. Ternyata ada perbedaan dalam membentuk fi'il madhi dengan fi'il mudhari', yaitu pada fi'il mabni lil majhul ini. Fi'il madhi, bagaimana membentuk fi'il madhi pada mabni lil majhul? Yang pertama, kita perhatikan di kasrah huruf sebelum terakhir. Ini yang pertama. Di kasrah huruf sebelum terakhir dan di dhammah semua huruf sebelumnya yang berharokat. Nah, dan di dhammah semua huruf sebelumnya yang berharokat. Baik, kita perhatikan ke papan tulis. Baik. Ke papan tulis. Ini bisa ke papan lagi? Baik. Disesuaikan ya, agar jelas. Apa di situ? Contoh misalnya, apa kaidahnya? Huruf sebelum terakhir di kasrah. Baik. Cara membentuk mabni
Lil majhul. Baik, yang pertama kita bahas fi'il madi. Yang pertama pada fi'il madi. Afwan. Apa kaidahnya? Kaidah yang pertama pada fi'il madi adalah di kasrah satu huruf sebelum terakhir. Baik. Yang pertama. Yang kedua apa? Di dhammah sebelumnya. Nah, di dhammah. Apa makna dhammah? Berharokat. Dhammah. Di dhammah semua huruf yang berharokat. Semua Huruf yang berharokat sebelumnya. Nah, semua huruf yang berharokat sebelumnya. Huruf yang berharokat sebelumnya. Maksudnya apa? Huruf yang berharokat sebelumnya ini. Sebelumnya maksudnya apa? Sebelum yang di atas. Sebelum dari terakhir. Sebelum dari apa? Terakhir. Maksudnya. Taib. Kita dapatkan maksud dari berharokat di sini bukan sukun. Taib. Berharokat misalnya berharokat kasrahkah, fathahkah atau dhammahkah dia. Maka semua huruf-huruf yang berharokat sebelum dari huruf terakhir yang di kasrah tadi wajib di dhammah. Contoh. Mithlu madza? Apa contohnya di situ? Kita ambil dalam kitab saja. Nah, qara'a. Nah. Mujib bisa diisi ini? Afwan. Antum isi. Baik. Qara'a. Qara'a mabni lil majhul ma'lum. Maklum. Baik, kita buat menjadi majhul. Apa kaidahnya? Kita masukkan kaidah yang tadi. Baik, di kasrah huruf, satu huruf sebelum terakhir. Satu huruf sebelum terakhir dari qara'a apa? Ra. Maka di sini wajib Nah, baik. Kasrah. Baik. Nah. Kemudian apa kaidahnya? Setelah itu di kasrah, apa kaidahnya? Nah, di dhammah. Baik. Huruf sebelumnya di dhammah. Huruf sebelum dari ra yang di kasrah ini apa? Huruf qaf yang tadinya berharokat fathah, maka di sini wajib berharokat dhammah. Baik. Maka kita masukkan kata tersebut qara'a sehingga menjadi Nah. Dalam Al-Quran kita jumpai kalimat quri'a ini. Apa contohnya misalnya dalam ayat wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Quri'a. Allah Azza wa Jalla menggunakan istilah quri'a. Mabni lil majhul di situ. Wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Ketika dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, mereka enggak mau sujud. Ini orang-orang siapa? Yang sombong ini. Allah Azza wa Jalla perintahkan ketika mendapatkan di situ surah Sajadah untuk apa? Sujud. Paham? Baik, maka di sini kita dapatkan istilah quri'a ini ada dalam Al-Qur'an digunakan. Yang dimana quri'a adalah mabni lil majhul. Fahimtum syabab? Ini yang pertama. Baik. Kemudian kita ambil contoh yang lain. Misalnya apa di situ? Tasallama. Baik. Nah, ini baru yang 3 huruf. Qara'a berapa huruf? 3 huruf. Kita ambil yang lebih dari 3 huruf. Sudah saya hapus ini? Bisa saya hapus? Baik. Kita ambil contoh yang lebih dari 3 huruf.
Sallama. Ini fi'il mabni Maklum. lil ma'lum. Ini adalah fi'il mabni lil ma'lum. Karena dia di situ maklum. Mabni lil ma'lum yang akan membutuhkan apa? Fa'il. Baik, ingat maklum butuh fa'il. Majhul butuh Masya Allah, naibul fa'il. Namun nanti akan kita bahas istilah ini. Baik. Tasallama adalah mabni lil ma'lum. Kita buat menjadi mabni lil majhul. Apa kaidahnya? Masih kaidah ini yang kita pegang. Di kasrah satu huruf sebelum terakhir, huruf sebelum terakhir di kasrah. Baik. Di dhammah semua huruf yang berharokat sebelumnya. Baik. Kita perhatikan. Huruf-huruf yang berharokat sebelum huruf terakhir. Huruf terakhirnya apa? Satu huruf sebelum terakhir apa? Lam. Apa huruf yang berharokat? Maka ini wajib kita ganti menjadi dom. Maka kira-kira apa kalimatnya? Tusullima. Maka kalimatnya menjadi tusullima. Baik, kita buat qatta'a. Qatta'a menjadi apa kira-kira Pak Haji? Qatta'a. Huruf satu huruf sebelum terakhir mana Pak Haji? Ta, maka ta wajib dikas. Maka menjadi kut. Masya Allah. Akan menjadi apa Pak ini? Kuti'a. Ini yang pertama. Nah, selanjutnya kata yang lebih dari 5 huruf atau 6 huruf. Sudah ini saya hapus? Bisa saya hapus pian? Nah, apa belum bisa? Nah, sudah bisa dihapus? Baik. Nah, kita hapus. Baik. Istighfara. Baik. Menjadi apa? Allah. Kita perhatikan satu huruf sebelum terakhir huruf apa pian? Pak, maka apa harus kasrah. Semua huruf yang berharokat, apa saja yang berharokat di sini? Maka dia diganti dhammah. Sehingga kalimatnya menjadi apa Bu Ibrahim? Masya Allah. Istighfirah. Taib. Inkasara menjadi apa Bu Ibrahim? Inkasara. Nah. Mumtaz menjadi unkusira. Nah. Idtaraba menjadi apa Muftiar? Apa? Mabni lil majhul. Apa? Dari kata idtaraba adalah urturiba. Nah. Pian, mabni lil majhul dari tazawwaja. Masya Allah. Apa? Mumtaz. Tuzawwija. Baik. Nah, Pak Edi. Nah, mabni lil majhul dari akmala. Ukmila. Mumtaz, masya Allah. Ukmila. Maka ukmila. Baik. Pak Haji. Baik. Mabni lil majhul dari ijtahada, yajtahidu. Ijtahada, maka
Mumtaz, menjadi wujudu hida. Mafhumun syabab? Bisa dipahami? Gampang? Allah yuarifikum. Baik, selanjutnya kita bahas yang kedua, cara membuat fi'il mudhari'. Nah, gimana cara membuat fi'il mudhari' sehingga menjadi mabni lil majhul fi'il mudhari' ini? Nah, kaidahnya adalah di dhammah awalnya dan di fathah sebelum huruf terakhir. Lebih gampang. Kaidahnya tidak seperti yang ini. Baik. Nah. Yang kedua fi'il apa? Mudhari'. Baik. Kaidah pertama di dhammah awalnya. Nah, saya berikan lambang. Ini lambang dhammah. Kemudian yang kedua di fathah apa? Nah, huruf sebelum terakhir. Huruf sebelum terakhir. Baik. Dua kaidah. Nah, di dhammah awalnya dan di fathah satu huruf sebelum terakhir. Huruf sebelum terakhirnya di fathah. Saat ketika antum mengatakan kataba yaktubu, maka menjadi kita perhatikan. Baik. Fi'il mudhari' dari qara'a apa? Fi'il mudhari' dari qara'a yaqra'u. Baik. Ini mabni lil ma'lum. Baik. Kita buat mabni lil ma'lum ini menjadi mabni lil majhul. Apa kaidahnya yang kita masukkan? Kaidah yang pertama di dhammah awalnya. Mana awalnya? Ya. Nah, maka ya di sini yang tadinya fathah kita ganti menjadi dhammah. Kaidah yang kedua, di fathah huruf sebelum terakhir. Huruf sebelum terakhir dari yaqra'u apa? Ra. Di sini sudah fathah. Baik, maka ra di sini kita fathah. Ini kita masukkan kaidah dulu. Baik. Karena tidak selamanya huruf sebelum terakhir di situ dia fathah, maka kaidahnya tetap kita masukkan di fathah huruf sebelum terakhir. Nah, kemudian setelah kita masukkan kaidah ini, maka akan menjadi apa? Kira-kira kata yaqra'u ini? Nah, akan menjadi sesuai dengan kaidah? Sesuai. Di fathah awalnya di dhammah awalnya di fathah satu huruf sebelum terakhir. Sesuai? Baik, paling gampang. Lebih gampang dari fi'il madhi sebenarnya. Nah, kemudian yang lebih dari 3 huruf, kita ambil contoh. Contohnya apa di situ? Yatasallamu. Tadi tasallama fi'il mudhari'nya adalah yatasallamu adalah fi'il mabni lil ma'lum. Kita ubah menjadi mabni lil majhul dengan membentuk sebagaimana kaidah yang dua tadi. Di dhammah awalnya. Maka di sini kita satu huruf sebelum terakhir di taib. Di fathah. Mana huruf sebelum terakhir? Lam. Nah, maka dia di sini di fathah.
Sehingga yatasallamu majhulnya menjadi yutasal. Sahih. Nah, maka kalimatnya menjadi yutasal lam. Mafhumun? Paham kira-kira? Baik. Qatta'a fi'il mudhari'nya apa? Yuqatti'u. Yuqatti'u antum bentuk menjadi majhul, maka menjadi yuqatta'u. Mumtaz. Yuqatta'u. Baik. Masya Allah. Ijtahada fi'il mudhari'nya apa? Antum bentuk menjadi fi'il mabni lil majhul, yajtahidu. Maka menjadi apa Pak Edi? Mumtaz. Maka menjadi yujtahadu. Baik. Kemudian apa? Selanjutnya Nah, istaghraba yastaghribu. Fi'il mudhari'nya yastaghribu. Kita buat yastaghribu menjadi mabni lil majhul, maka menjadi apa Abu Ibrahim? Menjadi apa Abu Ibrahim? Yastaghribu. Nah, kita buat menjadi mabni lil majhul, menjadi mumtaz. Nah. Baik. Pak Haji. Baik. Tajahala yatajahalu fi'il mabni lil majhul. Dari yatajahalu adalah apa? Mumtaz. Yutajahalu. Gampang, lebih gampang mana? Yang madhi atau yang mudhari'? Yang mudhari'. Yang mudhari' insyaallah jauh lebih gampang dibandingkan madhi. Karena yang madhi satu huruf apa? Sebelum terakhir yang kasrah tadi, kemudian huruf-huruf yang berharokat dari sebelum dari huruf tersebut wajib di dhammah. Nah, ifranqa'ah fi'il mabni lil majhulnya apa? Ifranqa'ah. Oh, yang majhulnya ifranqa'ah. Ufrun qi'ah. Nah, madi. Nah, yafranqi'u fi'il mabni lil majhulnya apa, Raden? Yafran. Masya Allah. Nah, Saleh. Nah, ta'addada yata'addadu. Nah, yuta'addadu. Masya Allah. Nah, pian ankaha yunkihu fi'il mudhari'nya apa? Yunkahu. Masya Allah. Oleh karena kita dapatkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tunkahul mar'atu li'ar. Tunkah di situ apa? Menggunakan fi'il mabni lil majhul. Tunkahul mar'atu li'arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4. Nah, dan tunkah di situ adalah apa? Mabni lil majhul. Ini syahidnya. Sahih Alfian? Nah, tunkahu. Baik. Barakallahu fikum. Sudah? Bisa dipahami semua? Nah, sebenarnya tidak perlu lagi dijelaskan ya. Baik, barakallahu fikum. Nah, tafadhal. Kalau kita di rumah, kalau pada kita dulu. Nah, gimana cara bedakannya Ustaz? Ya maklum atau maju? baik, maknanya pasti akan berbeda ketika antum perhatikan maknanya. Nah, dari segi makna akan ada perbedaan. Walaupun kitabnya itu gundul semua, nggak ada rambutnya, nggak ada harokatnya misalnya. Berarti harus tahu makna. Nah, dari segi makna, bahkan sebelum antum tahu maknanya, antum ingat-ingat sedikit saja maknanya. Oh, berarti maksudnya ini sepertinya. Maksudnya seperti ini. Dan biasanya akan terasa sekali dia di situ mabni lil ma'lum atau mabni lil majhul. Ganjel dikit. Nah, ada sedikit
ganjil dari segi makna. Kalau antum misalnya gunakan mabni lil ma'lum, sementara di situ dibutuhkan mabni lil majhul, agak ganjil. Maknanya enggak pas di situ. Nah, misalnya antum tiba-tiba menemukan kata yang mengatakan yadribu, atau di situ dengan ya, dot, ro, ba. Ini kalau yang tidak ada harokat. Maka antum baca sebagaimana? Kira-kira bagaimana antum baca? Kita perhatikan kata sebelumnya. Apakah ada di situ menceritakan tentang siapa? Kalau ada menceritakan tentang siapa, kemudian ada orang yang berposisi sebagai pelaku dan ada orang yang diposisikan sebagai objek, maka dia di sini mabni lil ma'lum. Nah, mabni lil ma'lum, maka dibaca dengan yadribu kata tersebut. Namun kalau antum perhatikan, di situ tidak ada sebelumnya. Nah, kemudian tiba-tiba disebutkan kata tersebut. Misalnya kadang ketika antum membaca kitab fikih misalnya, kadang ada kata yang mengatakan ittafaqa al-ulama. Nah, atau ikhtalafa al-ulama fih. Ada juga tiba-tiba tidak disebutkan kata ulamanya. Kita kira-kira apa di situ? Maklum atau majhul? Nah, dalam situ antum tahu. Baik, meskipun antum belum tahu maknanya. Karena apa? Karena yang disebut di situ apa? Tidak ada pelakunya. Ketika mengatakan ikhtalafal ulama fihi, yang berbeda pendapat siapa? Ulama. Pelakunya siapa? Ulama. Namun ketika tidak disebutkan kata ulama dalam kitab itu misalnya, maka antum hanya mendapatkan kata kata alif, ha, ta, lam dan fa. Maka dibaca ukhtulifa fih. Maksudnya di sini mabni lil majhul. Sudah diketahui. Maksud dari ukhtulifa fihi adalah mabni lil ma'lum sebenarnya. Tapi sighah mabni lil majhul. Karena yang berbeda pendapat siapa? Pasti ulama di situ yang berbeda pendapat. Enggak mungkin kita yang bodoh-bodoh ini berbeda pendapat. Nah, karena berbeda pendapat dalam pandangan fikih adalah ulama. Itu haknya ulama di situ. Membahas tentang perbedaan itu. Bukan haknya kita yang bodoh-bodoh ini. Baik. Sudah? Nah, barakallahu fikum. Kita cukupkan tuh bagaimana Pak Haji? Insyaallah ya. Yakinah. Nah, kita cukupkan. Nah, karena Pak Haji yang paling tua di sini, masya Allah, senior kita beliau ini. Nah, harus kita hormati. Nah, baik. Masya Allah. Alhamdulillah. Guru kunci apa? Pak Edi masya Allah luar biasa malam ini. Masya Allah langsung. Nah, alhamdulillah. Baik, mungkin kita cukupkan. Nah, tidak ada pertanyaan? Bisa kita masukkan di istifham sini? Nah, contoh? Man Qur'an kayak gitu. Nah, boleh. Mankuri. Makuri. Man qara'a di situ tidak bisa. Mankuri tidak bisa. Siapa yang dibaca? Tidak bisa. Makuri. Apa yang dibaca? Kalau istifham. Kalau man yaqra. Man yaqra berarti dia mabni lil ma'lum. Siapa yang membaca? Yang membaca siapa? Orang. Siapa tadi? Nah, maka di situ makuri. Makuri. Makutib. Apa yang ditulis? Nah. Atau mungkin antum mengatakan saya ditanya. Bisa? Bisa. Su'il tu misalnya. Su'il tu. Nah, misalnya sering ini. Su'ila Al-Hasanul Basri. Yang ditanya siapa? Al-Hasanul Basri. Bukan Hasan Al-Basri yang bertanya. Nah, maka di situ nanti hati-hati ketika mendapatkan di dalam kitab seperti itu dibaca su'ila atau sa'al nanti. Atau dibaca apa? Kutiba atau katab. Nah, ada nanti. Harus pelan perhatikan kaidah-kaidahnya. Baru antum akan dapatkan makna yang benar. Jika maknanya sudah benar, berarti antum memahami dengan benar. Dan memahami dengan benar ini membutuhkan kaidah nahwu saraf.
Gak akan bisa antum pahami dengan benar satu kitab yang antum baca kalau tidak didukung oleh kaidah apa? Nahwu saraf ini. Salah kaidahnya bisa salah nanti antum pahami. Nah, barakallahu fiikum. Nah, Ini kenapa dia tidak ada cara membuat dengan fiil amr? nah, Kenapa tidak ada cara membuat dengan fiil? karena fiil amr di situ fiil perintah. Pada fiil amr di situ dibutuhkan apa? Fa'il. Mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Nah, dhamir mustatir. Nah, fihi wujub, wajib di situ. Sifatnya wajib. Karena pada fiil amr hanya ada apa? Kata ganti orang kedua. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ini secara umum. Maklum. Nah, maka dia di situ mabni lil ma'lum. Masal antum mengatakan dzuk dalam Al-Qur'an, misalnya Allah Azza wa Jalla berfirman dzuk. Apa makna dzuk? Cicipilah, rasakanlah. Baik. Nah, Allah Azza wa Jalla misalnya berfirman di dalam Al-Qur'an Iqra. Apa makna Iqra? Bacalah. Ada enggak orang yang membaca? Yang disuruh baca itu ada enggak? Orang yang disuruh baca inilah sebagai apa? Pelaku tadi yang diperintah itu. Iya, dia yang diperintah. Nah, maka dia dikatakan di situ fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdirhu anta apabila satu untuk mudzakkar. Iqra misalnya. Sini dhamirun fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Ada beberapa dhamir nanti kalau antum perhatikan, dhamir tidak hanya sebagaimana kita bahas, ada nanti yang dinamakan dengan dhamirus sya'an, ada juga dinamakan dan dhamirul fasl. Nanti penggunaannya, namun kita tidak bahas sekarang. Nanti ada jenjang yang akan datang. Barakallahu fikum jami'an. Sudah? Tidak ada lagi pertanyaan? Pian? Alfian? Masya Allah. Tidak ada pertanyaan? Kenapa ada kata mabninya nih, Ustaz? Hah? Fi'il mabni ma'lum. Apanya? Pertanyaannya apa? Apa mabni? Ada maknanya ditambahin mabni. Nah, mabni ada. Kalau diambil dari segi bahasa, apa makna mabni dari kata bana yabni? Apakah makna bana yabni? Tidak bisa Dari segi bahasa. Dari segi bahasa. dibangun. Nah, yang dibangun. Maka mabni artinya adalah yang dibangun. Ketika kita mengatakan al-fi'lu al-mabniyu lil majhul, di sini adalah mabni isim fi'il, isim fi'il, isim fi'il apa? Isim maf'ul. Al-mabni adalah isim maf'ul. Apa artinya al-fi'lu al-mabniyu lil majhul? Fi'il yang dibangun Untuk majhul. Nah, al-fi'lu al-mabniyu lil ma'lum. Nah, itu maknanya dari segi bahasanya ini. Paham toh? Barakallahu fiika. Nah, bukan berarti fiilnya ini adalah mabni. Misal ketika antum mengatakan yutasallamu, yutasallamu di situ adalah fiil mabni. Bagaimana mabni sementara di sini mudhari'? Misalnya anda datangkan an, maka menjadi an yutasallama. Baik, maka kalau anda datangkan huruf jar, maka menjadi nggak boleh, nggak bisa berlaku huruf jar pada fiil. Nah, fokus. Boleh berlaku? Tidak boleh. Nah, misal kalau anda datangkan adalah huruf jazm, lam, maka menjadi lam yutasallam, belum diterima. Saat anda katakan, apakah dia sudah menerima buku itu? Maka misalnya anda menceritakan tentang dia belum menerima buku itu, saya katakan lam yutasallam, buku itu belum diterima. Boleh? Boleh. Dan lam yutasallam di situ adalah majzumun wa alamatu jazmihi apa? As-sukun. Limadha? Li'annahu fi'lun mudhari'. Karena dia fi'il mudhari', dan fi'il mudhari' hakikatnya mu'rab. Hakikatnya adalah mu'rab. Maka makna dari al-fi'lu al-mabniyu lil majhul bukan berarti dia di situ secara hakiki adalah mabni fi'ilnya. Tidak. Maksudnya dibangun dari segi bahasa. Barakallahu fikum jami'an. Ada pertanyaan?
Aden? Amin. Nah, barakallahu fikum, masya Allah. Kita cukupkan mungkin ya, kalau tidak ada pertanyaan di situ. Nah, kita akhiri pembahasan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas ini Allah Azza wa Jalla berikan kita pemahaman dan kita istiqamah di dalam menuntut ilmu. Barakallahu fikum jami'an. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.